Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Ya, perkenalkan dulu ya, Bu ya. Nama saya Atika Nurayani. Saya biasa dipanggil Atika. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, jurusan keperawatan semester 7. Ya, di pagi hari ini yang sangat cerah, saya akan melakukan penyuluhan ya, Bu ya, dengan Ibu. Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu Sarah, betul? Iya, betul. Ya, umurnya berapa ya, Bu? 50 tahun. Oke, baik. Sebelum mulai penyuluhan, saya buka dulu dengan salam ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan melakukan penyuluhan. Temanya itu tentang pemberian atau penggunaan insulin secara mandiri. Nah, kurang lebih nanti waktunya itu sekitar 45 menit. Apakah Ibu Sarah bersedia? Ya, bersedia. Oke. Menurut data itu yang saya peroleh dari puskesmas dan sesuai dengan anjuran dokter, ibu itu diganti ya obatnya, insulinnya tadinya kan oral, terus karena tidak kuat lambungnya jadi diganti dengan insulin pen, dan itu Novorapid dengan 3 kali 4 unit ya terapinya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendapatkan topik penyuluhan tentang pemberian insulin ini, Bu? Belum pernah. Belum pernah ya, Bu ya. Kalau begitu, saya akan memulai ya, Bu ya. Ya, silakan, Mbak. Ya, untuk yang pertama itu kita akan bahas tentang jenis pengertian dari insulin tersebut. Nah, insulin itu adalah hormon yang mengendalikan gula darah pada pasien diabetes mellitus, ya, Bu ya. Lalu untuk tujuan dari terapi insulin, apakah Ibu sudah tahu? Cuma buat menghambat gula gitu, Mbak. Oh, nggih, ya. Kurang lebih seperti itu ya, Bu ya. Tapi saya jelaskan lagi, tujuan terapi insulin itu adalah untuk menurunkan kadar gula darah atau glukosa pada pasien diabetes mellitus, atau bisa juga untuk mengatur kadar glukosa darah dalam tubuh manusia dan mengembalikan kadar gula darahnya tersebut atau kadar glukosanya tersebut ke dalam kondisi yang normal. Nah, untuk jenis-jenis insulinnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar? Belum, Mbak. Oh ya, jadi jenis insulin itu ada 5. Yang pertama ada rapid acting insulin, ada short action insulin, ada intermediate acting insulin, long acting insulin, dan premix insulin. Nah, untuk rapid acting insulin sendiri itu adalah jenis insulin yang dikonsumsi atau dipakainya itu sebelum atau sesudah makan. Bekerjanya itu cepat setelah dikonsumsi sekitar 15-30 menit ya, Bu ya, hingga bisa juga sampai 90 menit dan mampu bekerja selama 3-5 jam. Lalu untuk short, ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan insulin pada saat makan, yaitu bersamaan ya, Bu ya. Lalu dikonsumsinya 30 menit sampai 1 jam sebelum makan. Berlakunya itu dalam waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam, dan puncaknya itu setelah 2-4 jam. Lalu untuk jenis insulin yang ketiga itu ada intermediate acting insulin. Nah, ini adalah mengontrol kadar gula darah selama 12 jam atau lebih, sehingga dapat digunakan semalaman. Nah, mulai bekerjanya itu pada saat waktunya itu 1-4 jam dan puncaknya itu 4-12 jam. Lalu untuk long acting insulin ini berlangsung selama 20-26 jam tanpa puncak untuk memenuhi kebutuhan insulin seharian penuh. Itu yang long ya, Bu ya, untuk seharian penuh. Nah, untuk premix insulinnya adalah itu gabungan menengah dan pendek acting. Terus biasanya digunakannya itu 2 kali sehari sebelum makan. Nah, waktunya itu sekitar 10 menit sampai 30 menit sebelum makan. Untuk area penyuntikan insulin, karena Ibu ini baru pertama kali menggunakan insulin dan belum pernah sebelumnya mendengar tentang penyuluhan, saya jelaskan ya, Bu ya. Untuk area penyuntikan insulin itu dapat disuntikan di bagian lengan, perut, atau paha. Nah, biasanya bila dibantu orang lain ini maka disuntikannya itu di lengan. Tetapi jika mandiri itu seringnya itu di perut, dan jangan sampai kalau di perut itu
mendekati pusar. Jadi kita harus menyuntikannya itu jauhi pusar itu kurang lebih 5 cm ya Bu ya. Nah terus atau bisa juga di daerah paha itu kalau mandiri itu biar mudahnya. Nah untuk indikasi dari terapi insulin itu adalah untuk diabetes tipe 1 dan 2, untuk diabetes kehamilan, lalu untuk alergi terhadap penggunaan OAD atau oral anti diabetes. Seperti ibu kan mungkin lambungnya tidak kuat ya Bu ya, kalau untuk pakai terapi insulinnya itu dalam bentuk obat atau tablet gitu. Nah Bu, jadi kan tadi saya sudah menjelaskan tuh tentang insulin ya Bu ya, tentang pengertiannya, tujuannya, dan lokasi serta berbagai macam insulin ya jenis-jenisnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk penyuntikan insulin secara mandirinya. Oke. Pertama itu temperatur insulin itu dibuat sama dengan temperatur ruangan. Nah untuk yang kedua, untuk jenis insulin premix ini, gulung penanya ini antara kedua telapak tangan begini ya Bu ya, sebanyak 10 kali. Lalu digoyangkan seperti ini, itu sebanyak 10 kali juga, jadi ke atas ke bawah gitu. Nah untuk berikutnya ini kan udah ada jarumnya ya Bu ya. Kalau belum ada kan bentuk jarumnya seperti ini ya Bu ya. Nah itu nanti pasangnya sama tutupnya. Lalu untuk habis itu buka penutup luar dan bagian dalam jarum itu dibuang. Jadi buka penutup luarnya itu insulin, terus habis itu buka penutup jarumnya, tapi jangan dibuang ya Bu ya. Terus habis itu putar ke angka 2. Nah itu cara untuk mengeluarkan udara dalam insulin. Ini kan ada ini tombol ini ada putarannya. Nah ini ada angkanya. Angkanya ini adalah bagaimana kita tahu ini dosisnya berapa gitu. Nah ini sekarang kan kita membuang udara, kita cukup 2 aja ya Bu ya. Nah ini 2 ya. Lah untuk membuang udara kita langsung kayak gini aja. Nah ini sampai ke 0 lagi gitu. Nah habis itu untuk ibu kan dosisnya 4. Dosisnya 4 kan ya Bu ya, 3 kali 4 unit. Nah nanti ibu setiap mau menggunakan, ibu putar lagi sampai angka 4. Nah habis itu ibu alkohol swab tuh lokasi yang mau ibu suntikan gitu. Lalu jangan lupa ibu tekan seperti ini, baru ibu suntik dengan derajat itu 90 ya, tegak lurus jadi ya Bu ya. Misal kalau di sini berarti kan tegak lurus, tapi kan kalau di sini harus dibantu oleh orang lain gitu. Nah itu ditekan sampai 0, posisinya 0, terus nanti ditahan dulu, ditahan sampai kurang lebih itu 6 detik gitu, baru ditarik perlahan-lahan. Nah biar apa sih Bu? Biar nanti insulinnya ini enggak keluar lagi gitu. Nah untuk berikutnya arahkan jarum itu ke penutup dalam jarum tanpa menyentuh. Jadi nanti misal ini penutupnya jadi langsung begini ya Bu ya. Jadi jangan seperti ini, nanti takutnya ketusuk gitu. Nah habis itu pasang penutup luar jarumnya juga. Lalu habis itu nanti dibuang itu jarumnya sudah dipakai gitu. Nah habis itu setelah selesai ibu bisa tutup dan ibu simpan. Nah ini simpan insulin yang sudah digunakan itu pada suhu kamar maksimal itu 1 bulan setelah pemakaian pertama dan belum kadaluarsa ya Bu ya. Nah untuk simpan insulin yang belum dibuka itu di dalam kulkas, tetapi jangan di bagian freezernya Bu, jadi cukup di bagian dalam kulkasnya saja, itu nggak Bu ya. Nah jadi ini materinya sudah selesai ya Bu ya. Apakah Ibu sudah jelas mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah jelas ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi Bu? Sudah jelas nggak ada. Oh ya, untuk saat ini belum ada nggak Bu ya? Baik, kalau belum ada, sekarang ini saya akan mereview kembali tentang materi yang saya berikan tadi nggak Bu ya, untuk melihat sejauh mana sih Ibu paham tentang materi yang saya jelaskan tadi nggak. Untuk pertanyaan pertamanya, saya ingin menanyakan Ibu, apa sih menurut Ibu itu insulin itu apa? Gitu, pengertian insulin itu? Hormon yang bisa menghambat menurunkan kadar gula darah. Ya betul ya Bu ya. Lalu untuk area penyuntikan insulin itu di bagian mana saja ya Bu ya? Di perut, paha, itu kalau sendiri, kalau dibantu orang bisa di lengan. Oh iya, kalau di perut itu harus
bagaimana Bu? Kan ada syarat-syaratnya tuh kalau di perut gimana harus bagaimana? Menjauhi pusar di sekitar 5 cm. Oh iya. Lalu untuk tujuan dari terapi insulin ini apa sih Bu? Untuk menurunkan kadar glukosa darah biar stabil. Oh iya, biar normal juga gitu ya. Nah untuk cara penyuntikan insulin secara mandiri itu bagaimana Bu? Langkah-langkahnya sesuai dengan bahasa ibu sendiri saja. Oh iya, itu kan pakai suntikan insulin ya Mbak. Nggih. Dibuka. Nggih. Terus tutup yang di jarumnya itu juga dibuka. Habis itu karena sendiri itu di perut, saya mau nyuntikin di perut, nanti di perutnya 5 cm dari pusar itu dipakai alkohol swab. Terus nanti sebelum disuntikkan saya dorong insulinnya dulu sampai 2, tadi diputar kedua dulu, baru didorong biar muter sampai ke 0. Terus nanti sampai insulinnya udah keluar, udaranya udah keluar, itu habis itu saya suntikkan ke perut saya. Tadi 90 derajat ya Mbak, terus nanti kalau udah saya tekan sesuai dosisnya nanti sampai 0. Nanti kalau misal udah ditunggu dulu 5-6 detikan, nanti baru dicabut pelan-pelan. Terus ditutup lagi pakai tutup jarum sama tutup pennya. Itu Mbak? Ya betul ya Bu ya. Jadi saya bisa menyimpulkan nih Bu bahwa Ibu Sarah ini sudah sangat memahami ya Bu ya tentang bagaimana cara pemberian insulin secara mandiri. Nah jadi Ibu nanti bisa tuh mempraktikannya di rumah pada saat Ibu harus menggunakan insulin tersebut sesuai dengan dosis dan ketentuan dari dokter ya Bu ya. Nah untuk saya klarifikasi atau konfirmasi lagi, apakah ada pertanyaan atau kurang jelas atau apa gitu yang Ibu mau sampaikan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Mbak, nggak ada pertanyaan. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya, jika sudah sangat jelas. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita kontrak waktu dan kita jadwalkan untuk penyuluhan di bulan depan ya Bu ya tentang DM untuk kelanjutannya seperti apa nih Bu ya. Nah kalau begitu kegiatan hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat untuk Ibu dan bisa Ibu praktikkan di rumah ya Bu ya atau dalam kehidupan sehari-hari. Dan mohon maaf ya Bu ya jika dalam penyampaian saya ada tutur kata saya yang salah ataupun kurang berkenan dan kurang enak didengar dari Ibu Sarah ya Bu ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Oh ya Bu, ini saya ada bahan bacaan leaflet ini tentang apa yang saya tadi jelaskan, kurang lebih ada di sini ya Bu ya. Ini bisa untuk bahan bacaan Ibu di rumah dan tata cara insulin pun juga sudah ada di sini. Jadi kalau misal Ibu lupa atau segala macam, Ibu bisa melihat ini sebagai pedoman. Dan ini juga ada nomor telepon saya ya Bu ya, jika sewaktu-waktu Ibu mungkin kebingungan atau ada pertanyaan yang mungkin sekarang nggak muncul, nanti di rumah muncul pertanyaan, bisa nanti kontak saya Bu ya. Ya, saya cukupkan deh Bu ya kegiatan penyuluhan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih juga Mbak. Oke.